Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agnes Bella dari kelas 11 Pendidikan 2 nomor absen 2. Nah, di video kali ini saya akan bahas bab 16 yaitu akses control list. Nah, seperti biasa saya akan membuat topologinya dulu. Nah, kira-kira topologinya itu akan seperti ini. Saya sudah membuatnya. Nah, lalu sekarang saya akan konfigurasikan dulu di switch 1. Kita ke CLI, lalu kita enable, lalu config. Nah, lalu saya akan terangkan dulu yang interface FA0/1. Lalu kita switch port mode terang. Nah, lalu di sini exit saya akan buat VLAN 3 VLAN yaitu VLAN 10, 20, 30. Maaf, ini VLAN 10. Nah, lalu kita exit. Saya akan masukkan interface yang terhubung ke VLAN-nya. Di sini kita in range FA0/2 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 10. Lalu kita exit. Lalu kita masuk ke interface range 4 sampai 5. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port VLAN 20. Lalu kita exit. Lalu kita masuk ke interface range 5 sampai 7. Nah, lalu kita switch port mode akses, lalu switch port VLAN 30. Nah, di sini kita cek dengan dulu show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN 10, 20, 30 dan interface-nya ya teman-teman. Nah, lalu kita akan konfigurasikan di router satunya. Sini kita lihat sini. Lalu di sini di physical itu kita pilih yang ini. Maaf, zoom dulu. Lalu pilih yang ini. Kita sini kita power off kan dulu. Nah, lalu ini kita ke sini. Sini. Lalu kita sambungkan lagi. Nyalakan lagi. Nah, di sini kita ke CLI. Nah, di sini masih booting, kita tunggu dulu. Nah, di sini kita no. Lalu kita ke enable. Lalu config. Lalu kita akan konfigurasikan IP yang menuju ke switch, berarti kan melewati interface FA0/1. Lalu IP add 20.20.20.1. Lalu standar masnya 255.255.255.0. Lalu kita no shutdown. Lalu kita exit. Kita masuk ke interface yang 0/0. Lalu IP add 10.10.10.1. lalu sublinasinya 255.255.255.0. lalu kita no shutdown. Nah, lalu di sini kita exit. Selanjutnya saya akan membuat sub interface, berarti kita membuat 3 VLAN yaitu 10, 20, 30. Nah, di sini kita masuk ke interface FA0/1.10. lalu encapsulation.1q 10. lalu kita IP add 192.168.10.1. lalu subnet masnya 255.255.255.0. lalu kita exit. Maaf, sini kita masuk ke 1.20. lalu encapsulation.1q 20. lalu di sini kita ganti dengan 20.1. lalu kita exit. lalu kita masuk ke interface FA0/130. lalu kita ke encapsulation.1q 30. lalu tambahkan IP-nya. Di sini kita ganti dengan 30.1. Nah, lalu kita pasangkan IP di sini. Nah, kalau sudah, kita konfigurasikan juga di router 2. Lalu di sini di physical itu kita zoom in kayak tadi. Di sini kita tombol powernya dimatikan dulu. Lalu ini. Nah, lalu kita nyalakan lagi.
Sini kita ke CLI, di sini masih booting, kita tunggu. Lalu kita tekan no, lalu kita ke enable, lalu config. Lalu di sini kita masuk ke interface FA0/0, lalu IP add 10.10.10.2, lalu 255.255.255.0. Lalu di sini kita no shutdown, lalu kita exit, lalu kita masuk ke interface FA0/1. Lalu di sini IP add, di sini kita ganti dengan 192. 168.1.1. Lalu kita no shutdown. Lalu nah, untuk yang PC-PC yang sini kan kita pakai yang static. Nah, untuk yang server saya akan pakai IP yang DHCP. Di sini kita next dulu, very jauh. Nah, di sini kita buka router 2 lagi. Kita exit. Nah, lalu kita ketikkan IP DHCP to server. Sudah kita enter. Lalu network 192.168.1.0, lalu 255 ini sublimasinya 255.0, lalu default router 192.168.1.1, lalu DNS min server ini 000. Lalu kita terangkan dulu di switch 2 CLI enable, lalu config. Nah, di sini kita masuk ke interface FA0/1. Di sini kita switch port mode terang. Nah, di sini kita next dari jauh. Nah, lalu kita lihat IP DHCP-nya di server 1 sampai 3. Di sini buka ini desktop, lalu IP configuration. Di sini kita DHCP. Nah, di sini sudah ada IP-nya. Kita coba di server 2. Nah, di sini juga sudah ada. Lalu kita ke server 3. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan yang dynamic OSPF-nya. Kita konfigurasi di router 1 dulu. Nah, lalu kita exit dulu. Di sini kita masuk router OSPF 1. Lalu kita temukan network 10.10.10.0, lalu webcamnya 0.0.255, lalu area 0. Lalu kita enter. Nah, lalu di sini kita ganti dengan 20.0. Lalu kita ketikkan juga untuk VLAN 10, 20, dan 30. Sini network 192.168.10.0. Lalu di sini kita copy ininya saja. Kita paste. Nah, lalu kita enter. Oh, maaf, di sini ada yang kurang. Nah, lalu 20. Sini kita ganti dengan 20. Lalu kita coba ke 30. Ini yang 30. Tambahkan yang 30. Nah, lalu kita konfigurasikan di router 2-nya. Kita exit. Lalu kita router OSPF 1. Lalu network 10.10.10.0, lalu 0. Kita pastikan saja. Ini area 0. Lalu network 192.168.1.0. Ini maaf. 1.0, lalu 0. Wildcard-nya kita copy, paste, lalu kita do IP root. Nah, di sini sudah ada di ya teman-teman, ini. Nah, ini sudah ada IP dari VLAN 10, 20, 30. Nah, sekarang kita coba kirim paket dari PC 1 ke server 1. Nah, di sini kalau file kita coba lagi. Nah, di sini successful. Nah, di sini sudah successful, itu berarti router yang 1 dan 2 ini sudah tersambung dengan OSPF. Nah, untuk konfigurasi topologinya sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan dulu tentang
SCL atau Access Control List. Nah, jadi SCL ini seperti firewall, fungsinya itu untuk memblokir dan mengizinkan paket yang dikirim. Nah, SCL sendiri itu ada dua, yaitu standar dan juga yang extended. Nah, di sini saya akan menggunakan yang standar. Kita akan buat VLAN 30 ini tidak bisa kirim paket ke server. Nah, jadi nanti yang bisa ping itu VLAN 10 dan 20-nya saja ya teman-teman. Di sini tidak bisa nanti. Nah, kita buka router 2. Di sini kita exit. Lalu access min list. Di sini kita tanda tanya. Nah, di sini karena kita akan pakai yang standar ini, kita pakai yang 1 sampai 99. Di sini saya pakai yang 1 lalu tanda tanya. Nah, di sini kan ada deny, lalu permit dan remark. Nah, kalau deny itu artinya memblokir, kalau permit itu artinya mengizinkan. Nah, karena kita mau memblokir, jadi kita menggunakan deny ya teman-teman. Nah, di sini kita pakai deny lalu tanda tanya. Nah, di sini kan ada ABCD dan any dan host ya teman-teman. Nah, maksud ABCD itu berarti kita akan memblokir satu network. Misalnya kita akan memblokir yang VLAN ini 30. Nah, networknya kan 30.0. Berarti kita nanti akan menghentikan networknya. Kalau any itu berarti kita memblokir semua. Berarti nanti VLAN 10, 20, 30 tidak bisa kirim paket ke server. Nah, kalau misalnya host berarti kita itu memblokir satu PC. Nah, misalnya PC 1 mau diblokir, jadi blokir, kita nggak bisa ping ke server 2 di sini. Nah, maka kita akan mengetikkan IP dari PC 1 karena kita mau memblokir yang network yang VLAN 30. Jadi kita ketikkan IP networknya. Sini deny lalu 192.168.30.0 lalu tanda tanya. Nah, di sini kita ketikkan wildcard-nya juga. Di sini 0 titik sini kita nggak usah ada areanya ya, Gus. 0.0.0.25. Sini kita enter, lalu kita cek dengan do show access in list. Terus kita enter. Nah, di sini itu sudah ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan in dan out-nya. Nah, tadi kita akan konfigurasi yang deny. Nah, deny itu yang blokir. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan yang diizinkan. Di sini kita ketikkan access list di sini kita ketikkan access list min 1 lalu permit any. Nah, kita akan melakukan dua konfigurasi, yaitu yang diblokir dan juga yang diizinkan. Nah, jadi untuk konfigurasi tadi itu kita memblokir yang konfigurasi VLAN 30-nya. Nah, terus kita itu mengizinkan VLAN 10 dan 20-nya itu pakai konfigurasi permit. Nah, lalu kita akan konfigurasi direction control list. Maksudnya adalah kita itu mau memblokir paket dari VLAN 10 ke server ini, misalnya 2. Nah, itu misalnya kita ping PC dari PC 6, maaf, ini PC 6 ke server 2, mereka tersambung melalui router. Nah, nanti si PC 6 akan mengirimkan paketnya ke router. Nah, lalu router 1 itu akan mengirimkan ke router 2. Nah, router 2 ini kan akan memilih di mana paketnya itu akan diblokir. Misalnya di 0/1 sini. Nah, berarti kan router kan ada dua port ya, yang FA0/0 dan juga FA0/1. Nah, misalkan kita akan blokir yang ini 0/1. Di sini kita ke ini. Nah, di sini kita masuk ke interface FA0/1. Lalu kita ketikkan IP access 91 min route 1 lalu tanda tanya. Nah, di sini kan ada in dan out. Nah, maksud dari in itu adalah kita akan menerima paketnya. Kalau out itu berarti kita akan keluar atau memblokir paketnya. Nah, karena kita akan memblokir, jadi kita pakai yang out. Nah, di sini kita ketikkan out. Nah, sekarang kita coba kirim paket dari PC 5 ke PC ke server 2. Nah, di sini violet ya teman-teman. Ini langsung violet. Nah, kita coba kirim dari PC 3 ke server 2. Nah, di sini violet juga ya teman-teman. Nah, ini karena awal-awalan. Nah, kita coba lagi. Nah, di sini successful ya teman-teman. Jadi hanya VLAN 30 saja yang tidak bisa ping ke server sini. Nah, tadi kan saya sedikit menyinggung tentang direction access control list. Nah, tadi kita outnya kan di FA0/1. Sekarang kita akan coba outnya itu di FA0/0. Di sini kita buka ini. Kita masuk ke enable lalu
config, lalu kita IP access min list, lalu maaf group satu. Nah, kita coba cek dengan dulu show access min list. Nah, ini kan masih ada yang deny ya teman-teman. Nah, walaupun ini masih ada, tetapi karena kita menghilangkan directionnya, nanti VLAN 30 itu bisa ping ke server. Nah, kita coba kirim surat dari PC 6 ke server 2. Nah, di sini successful. Nah, di sini langsung bisa itu. Kita coba konfigurasikan di router 2. Nah, kita ketik ini IP, ini dihapus saja, IP access group 1 out ya teman-teman. Nah, lalu kita coba kirim paket dari PC 6 ke router 2. Nah, di sini successful ya teman-teman. Nah, berhasil karena kan kita memblokirnya itu yang di FA0/1. Nah, sekarang saya akan konfigurasi yang diblokirnya itu FA0/1. Jadi nantinya PC 6 atau VLAN 60 ini tidak bisa ping ke router 2. Nah, di sini kita buka yang router 2. Lalu kita exit, lalu kita masuk ke interface FA0/0. Sudah kita enter, lalu IP group, access group 1. Nah, lalu kita coba kirim paket dari PC 6 ke server ke router 2. Nah, di sini violet ya teman-teman, dia gagal itu, jadi dia itu si router 2 memblokir paketnya dari FA0/0. Jadi dari sini si VLAN 30 ini tidak bisa ping ke router 2. Nah, maupun ping ke server-server yang terhubung ke router 2. Nah, dari tadi kan kita konfigurasi di router 2, tidak di router 1. Nah, karena kita itu akan memblokir paket yang dikirim ke server satunya. Jadi nanti di router 2-nya akan memblokir. Nah, kalau misalnya diblokir di router 1, maka nanti router 1-nya itu yang tidak bisa ke VLAN 30-nya. Nah, kita akan coba. Di sini kita buka ini. Lalu saya akan hapus dulu konfigurasinya. Di sini kita tambahkan no IP access group 1 in. Lalu kita buka yang router 1. Masuk enable config. Nah, lalu kita karena kan kita akan memblokir VLAN 30, jadi kita akan masuk dulu ke interface yang terhubung ke VLAN 30. Nah, di sini kita ganti FA/1.30. Sudah kita enter, lalu IP access lalu 1 in. Nah, nanti si router 1 itu tidak bisa ping ke VLAN 30-nya. Sekarang saya akan kembalikan saja. Di sini kita no, tambahkan no IP access group 1 in. Nah, kita close. Nah, terakhir kita akan membahas tentang sequence number ICL. Nah, kita itu akan membuat PC 2-nya itu tidak bisa ping ke server sini. Nah, kita konfigurasikan dulu di router 2. Di sini kita exit saja. Nah, lalu saya akan ketikkan access min list 1 ini. Nah, kita lihat dulu IP PC 2-nya. Nah, di sini kita copy. Nah, di sini kita buka lagi router 2-nya. Nah, di sini kita pastekan yang IP PC 2 tadi. Nah, lalu kita enter, lalu kita coba cek dengan do show access min list. Kalau sudah kita enter. Nah, di sini tuh terletak yang di 30 ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba kirim paket, kirim surat dari PC 2 ke server 2. Nah, di sini successful. Nah, ini kan berhasil. Nah, pada kita itu konfigurasinya itu yang demi yang diblokir. Nah, di sini kita coba lihat di akses listnya. Nah, kalau ini kan ada 10, 20, 30 itu dibacanya itu dari atas ke bawah. Nah, kalau misalnya 10 itu tidak cocok karena kan kita dikonfigurasikannya IP-nya itu yang 10.0. Nah, sedangkan yang ini 30.0, jadi ini itu tidak dipakai. Nah, terus yang 20 itu kan permit any.
Nah, berarti dia itu mengizinkan semua. Nah, maka VLAN 10, 20, 30-nya bisa connect ke server meskipun tadi yang PC 2-nya itu dikonfigurasi. Nah, kalau dia itu diblokir tetapi di atasnya itu masih ada yang permit ini ya, teman-teman. Nah, berarti kita harus mengubah 30 sequence number-nya itu di bawahnya 20. Berarti nanti 30 akan diperkecil. Misalnya saya akan pakai yang 11, jadi nanti dia berganti ke atas. Kita konfigurasikan saja. Sini IP, akses, new list, standar, lalu tanda tanya. Nah, di sini saya pakai satu saja. Nah, lalu kita 030, hapus 30. Lalu kita tambahkan 11, denai, host 192.168.10.3. Ini itu IP PC 3. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini kita cek dengan show akses min list. Nah, sudah kita enter. Nah, sekarang kan udah berganti, dia naik ke atas menjadi ini 11. Nah, kita coba kirim paket dari PC 2 ke server 2. Nah, di sini violet ya itu langsung violet karena langsung diblokir. Nah, berarti konfigurasi kita itu berhasil ya, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.